Bapak Ibu Saudara sekalian, siapa kita di sini yang rindu diberkati Tuhan pada hari ini? Siapa di sini kita yang rindu Tuhan boleh hadir di tempat ini? Mari Bapak Ibu, sama-sama kita mau menghadap hadirat Tuhan. Sebelum kita menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita sejenak. Yesus, terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kami hari ini Tuhan mau memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau hadir di tempat ini Bapa. Lawat setiap umat-Mu di tempat ini Bapa. Kiranya suasana surga boleh bekerja di tempat ini Tuhan. Kami rindu Tuhan Kau hadir di tempat ini Tuhan. Kami rindu Tuhan jamahan-Mu hadir di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala pujian yang kami naikkan Tuhan boleh berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Kami Tuhan boleh memuji dan membesarkan nama-Mu untuk Engkau saja Bapa. Terima kasih Bapa. Kami akan segera mulaikan ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, kita mau menghadap hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan yang kudus. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita sama-sama angkat pujian ini. Saat ku menyembah-Mu Tuhan. Saat ku saat kami mau menyembah-Mu Tuhan, kami mohonkan Tuhan, Roh-Mu boleh bekerja bagi kami Bapa. Haleluya. Engkau melawat Tuhan ibadah kami pada hari ini Bapa. Kami percaya
Tuhan, Kau bertatah di atas pujian kami. Haleluya Yesus. Mari Bapak Ibu kita mengangkat tangan kita. Kita mau mengangkat Tuhan hati kami Bapa. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Kami rasakan Tuhan, Kau hadir di sini. Haleluya. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. 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 Ku sembah Kau. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita mau menghadap hadirat Tuhan yang kudus. Biar Roh Kudus bekerja bagi kita. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan. Haleluya. 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 Haleluya.
bekerja bagi kami, Bapa. Haleluya, Yesus, haleluya. Tuhan, kami tetap mau mencintai-Mu, Bapa. Kami mau tetap setia mengiring Engkau, Bapa. Sampai pada akhirnya Tuhan kami pulang, Bapa. Kami tetap mau setia Tuhan mengiring Engkau, Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. terlalu banyak
biar kita tetap setia mengiring Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita. Kita angkat pujian, ku kan bangkit. Mari kita mengerahkan seluruh perlengkapan Allah untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ada sukacita hari ini? Amin. Kita memuji dan membesarkan nama Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan.
Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Haleluya. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Masih kita tetap bangkit berdiri Bapak Ibu, dan tiba saatnya kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima sebagian dari firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari, sebelum kita menerima firman Tuhan yang akan disampaikan, kita mau mengatakan, aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mencintai Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Haleluya, Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan
Tuhan Yesus yang baik, Engkau terlalu baik buat kami. Kami mengucap syukur karena kami punya Allah yang seperti Engkau, sehingga kami berkata kami tidak pernah kekurangan satu hal pun yang baik yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, sebab itu Tuhan dengan cara kami yang sederhana menaikkan pujian kami kepadamu Tuhan sebagai tanda ucapan syukur kami, sebagai tanda terima kasih kami buat segala perbuatan tangan Tuhan yang hebat atas hidup kami. Terima kasih, sebab itu kiranya Tuhan menerima pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu menjadi sebuah persembahan yang menyenangkan hatimu. Dan kerinduan kami Tuhan, biar apapun yang kami kerjakan, biarlah semuanya tepat seperti apa yang Tuhan mau, agar nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Allahku, terima kasih ya Roh Kudus. Dan sebentar Tuhan, kami ingin mendengar firman-Mu, kami rindu firman-Mu, bahkan kami haus dan lapar akan firman-Mu, sehingga sesuai dengan firman Tuhan, barang siapa yang lapar dan haus akan kebenaran, maka mereka akan dipuaskan oleh kebenaran Tuhan. Sebab itu Tuhan, dengan kerendahan hati, kami akan duduk diam dengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Baik, puji Tuhan, saya ucapkan shalom. Belum semua shalom. Baik Bapak Ibu Saudaraku, pertama saya harus minta maaf kepada Tuhan dan kepada Bapak dan Ibu Gembala dan jemaat Tuhan, karena saya terlambat 9 menit. Tadi saya sampai jam 6 lewat 9 gitu ya. Ya memang tadi perjalanan dari Denpasar, saya langsung dari Denpasar. Ya saya berusaha untuk tidak terlambat sebenarnya, cuma memang keadaan. Dan saya harus ke Tambak dulu, ganti pakaian, baru saya ke sini. Saya pikir tadi udah tepat, cepet. Wah ternyata 6 lewat 9. Ya, jadi saya mohon maaf karena jujur saya tidak terbiasa untuk terlambat gitu ya. Tadi sebenarnya bisa langsung, saya nggak terlambat, cuma saya pakai celana jeans. Saya juga rasanya terakhir dari gereja-gereja yang rasanya nggak pantas gitu kalau naik pakai celana jeans begitu. Walaupun orang nggak apa-apa gitu, tapi kayak rasanya saya kurang serak begitu ya. Jadi saya mohon maaf Bapak Ibu atas keterlambatan saya. Baik, puji Tuhan, kita siap mendengar firman Tuhan. Ya, walaupun suasananya, cuacanya hujan di luar, ya, tapi puji Tuhan, Bapak Ibu masih setia datang memuji Tuhan, berbakti kepada Tuhan. Saya percaya apa yang kita kerjakan hari ini diperhitungkan menjadi kebaikan di mata Tuhan. Amin. Sehingga nggak sia-sia apa yang kita kerjakan sore hari ini. Baik, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, saya akan melanjutkan apa yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Kalau Bapak Ibu masih ingat, ya, yang ingat puji Tuhan, yang nggak ingat kebangetan. Ya. Nah Bapak Ibu Saudaraku, kalau Bapak Ibu masih ingat bahwa saya katakan bahwa banyak gereja, banyak orang Kristen ketika ada di penghujung daripada akhir tahun, maka mereka mulai membuat banyak list permintaan, ya, sehingga mereka mulai menulis tahun 2026 harus begini, tahun 2026 harus begitu, tahun 2026 harus punya ini, harus punya itu, tahun 2026 harus ke sini, harus ke situ, dan banyak lagi permintaan-permintaan yang mereka tulis dan menjadi tujuan di mana mereka akan memasuki tahun yang baru. Maka tujuan-tujuan apa yang mereka tulis itu yang akan mereka kejar, itu yang akan mereka usahakan dalam hidup mereka. Sehingga saya mulai merasa rasanya kurang pas, begitu ya. Rasanya kurang tepat. Kalau kita hanya menulis apa yang kita inginkan, ya, apalagi di penghujung daripada kalimat-kalimat itu, Bapak Ibu, setelah saya khotbah dari sini, saya ke Denpasar lagi, dan 3 bulan atau mungkin sudah 5 bulan, saya lupa ya, mungkin 3-5 bulan ini saya diminta ngajar di sebuah gereja. Gerejanya ada di Mall Bali Galleria. 1 minggu sekali saya ngajar, ya, banyak pelayan-pelayan Tuhan, dan itu jemaatnya mungkin saya pikir adalah 1000-an orang tuh, ada. Saya besar gerejanya ya, di Mall Bali Galleria, dan saya diminta ngajar. Oke.
Singkat cerita bahwa ternyata ya banyak yang setelah pengajaran mereka cerita, oh iya Pak, betul Pak. Mereka bilang begitu, iya baru aja kemarin Pak. Jadi kita dalam sebuah ibadah sama, ada hamba Tuhan yang mengatakan, ayo apa yang kita targetkan di tahun 2006, sekarang gambar, tulis. Ya, kalau perlu misalnya mau mobil, gambar mobilnya. Gambar mereknya merek apa, tulis mereknya merek apa. Mau rumah, tulis gambar rumahnya mau gimana, kamarnya mau berapa, ya kan? Lan luasnya mesti berapa, tulis dan lain sebagainya. Oh, saya kok rasanya nggak pas ya mendengar ini. Begitu. Bahkan di ujung daripada kalimatnya dikatakan begini, setelah ditulis, digambar dan lain sebagainya, ayo kita beriman dalam nama Yesus, maka Tuhan akan memberikan apa yang kita inginkan. Seperti ada tertulis, firman Tuhan berkata, Allah yang mencukupkan. Oh, semua bilang amin. Begitu. Ya, Yehova Jireh, Allah yang akan mencukup. Apa yang kita tulis, apa yang kita inginkan, Tuhan kasih. Kok rasanya kurang pas ya? Ya, jadi Bapak Ibu yang saya mau sampaikan adalah sebenarnya sangat menyedihkan. Kenapa menyedihkan buat saya? Karena begini Bapak Ibu, kita nggak usah ngomong Tuhan dulu. Kalau ada orang yang datang ke rumah pertemuan pertama, Pak apa kabar Pak? Ya, terus ujung-ujungnya, Pak ada 50.000 nggak pinjem Pak? Ya kan? Mungkin di awal-awal, oh udah Pak, udah nggak usah ganti Pak buat Bapak, betul nggak? Minggu depan datang lagi dia. Ngobrol-ngobrol, pendekatan, awal Pak mohon maaf Pak, ada 100.000 Pak, pinjem deh Pak besok ganti. Ya kan? Oke, dikasih dulu. Mungkin masih oke pertemuan kedua. Tapi pertemuan ketiga, minggu ketiga datang lagi. Lakukan hal yang sama. Bahkan mungkin mintanya mulai bervariasi. Ya. Minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Bapak Ibu, saya mau tanya nih. Kalau kita pemilik rumahnya, terus besok dia datang lagi. Apa yang kita lakukan? Datang lagi Bapak itu. Betul ya? Aduh, datang lagi Bapak itu. Nah bayangkan sebenarnya Bapak Ibu, hal dengan Tuhan juga nggak jauh-jauh beda. Datang sama Tuhan cuma minta ini. Datang sama Tuhan cuma minta itu. Datang sama Tuhan cuma pengen ini. Datang sama Tuhan cuma pengen itu. Rasanya Tuhan gelisah juga. Kenapa ya? Tapi kalau Bapak Ibu kedatangan tamu ya, rasanya, Pak mau apa Pak? Oh enggak, saya cuma lewat aja inget Bapak, mau ngobrol-ngobrol aja. Bahkan, ayo Pak ngobrol Pak, gimana Pak, cerita aja curhat. Besok mungkin kalau dia datang kita senang, betul nggak? Karena nggak punya kepentingan apa-apa, hanya bisa berbagi cerita, begitu. Nah dengan Tuhan kok nggak bisa begitu Pak, Bu? Waktu kita datang kita berdoa Tuhan, aku berdoa Tuhan tanya begini, mau apa kamu? Lalu Tuhan, kita berkata, enggak, aku nggak mau apa-apa Tuhan. Yang benar, mau apa kamu? Enggak Tuhan. Aku cuma mau ngobrol. Saya mau tanya, kira-kira Tuhan seneng gak ya? Seneng banget Pak, Bu. Seneng banget. Sehingga perjumpaan dengan Tuhan bukan karena ada kepentingan-kepentingan tertentu. Orang rela ke gereja, datang beribadah bahkan hujan-hujanan, bukan karena ada kepentingan-kepentingan tertentu. Tapi semua yang kita lakukan karena dasar aku mengasihi Tuhan. Aku mencintai Tuhan. Bukan karena yang lain. Saya khawatir Bapak Ibu kalau ditanya ngapain sih rajin ke gereja, ngapain? Pak takut Pak kalau saya nggak gereja, toko saya sepi Pak. Kok pada akhirnya memposisikan Tuhan seperti jimat begitu? Mesti ke gereja dulu bawa sesembahan wangi-wangian, baris pasti tokonya rame. Loh. Nggak bisa begitu Pak, Bu. Memposisikan Tuhan jangan seperti itu. Ya, nah makanya saya katakan kembali Bapak Ibu rasanya kurang pas. Orang mulai menulis wishlistnya 2026 harus begini begitu, punya ini punya itu. Pak Bu, saya mau tanya ya, ada nggak sih yang di penghujung tahun 2025 kemarin waktu dia berdoa begini, Tuhan, aku nggak punya wishlist Tuhan, tapi aku cuma punya satu permintaan Tuhan, ajar aku Tuhan mengasihimu dengan sungguh Tuhan. Ada? Amin? Ada berarti, puji Tuhan. Saya khawatir nggak ada loh. Tapi mungkin hanya
segelintir orang yang melakukan hal itu. Dari sekian banyak orang, saya khawatir hanya segelintir orang yang melakukan hal itu. Nah ini Bapak Ibu tidak boleh. Apalagi dikatakan, ayo setelah gambar tulis mereknya, gambar mobilnya, lalu ayo kita beriman dalam nama Yesus. Pasti Tuhan kasih, Tuhan sediakan, Yehova Jireh. Pak, tunggu dulu Pak. Saya rasa ada hal yang nggak pas di sini. Ada dua kata yang saya pikir nggak pas. Dua kalimat yang nggak pas. Yang pertama adalah kita beriman dalam nama Yesus. Yehova Jireh. Pak, Bapak Ibu tahu nggak sih kalimat Yehova Jireh itu pertama kali dikeluarkan di mana? Itu Kejadian pasal 22. Waktu perjumpaan Allah dengan Abraham, lalu Allah berkata begini, korbankan anakmu Ishak. Oh, ini sebuah pertentangan yang sangat luar biasa. Tidak mungkin dilalui tanpa tangis-tangisan. Pasti ada tangis-tangisan. Abraham menahan rasa tangisnya. Kenapa? Karena anak satu-satunya. Bahkan anak yang dinantikan sekian lama loh Pak. Dan plus anak laki-laki pula lagi. Tiba-tiba Allah minta Abraham, korbankan anakmu. Wah, tentu tidak mudah. Apalagi ketika Ishak bertanya begini, Bapak, itu tempat pengorbanan sudah ada. Kayu bakarnya juga sudah ada. Korban bakarannya mana Pak? Ini tidak mungkin tidak menyakiti hati Abraham. Tentu ini sangat menyiksa Abraham. Ketika anaknya tanya, siapa? Mana Pak? Korban sembelihannya mana? Dalam hatinya kamu gitu. Oh, ini tentu dalam rasa hal sakit Pak. Tapi makanya saya berulang kali katakan begini. Ya mohon maaf saya harus katakan jujur ya. Rata-rata iman yang beredar dalam kalangan gereja, maaf ya, iman yang keliru. Iman yang keliru Pak. Kenapa saya berani katakan keliru? Karena banyak praktek-praktek iman yang tidak alkitabiah. Banyak praktek-praktek iman yang tidak sesuai dengan kebenaran. Makanya saya sudah tantang dengan kalimat iman. Mungkin saya pernah katakan, mungkin sudah pertemuan yang lalu. Saya ulang lagi kalimat ini. Pak, pernah berpikir nggak? Coba bantu saya. Siapa sih bapak orang beriman? Siapa? Abraham. Artinya waktu Allah mengangkat Abraham sebagai bapak orang beriman, artinya Abraham memiliki iman yang di atas rata-rata manusia pada zamannya. Setuju nggak? Abraham imannya level tinggi Pak, makanya diangkat sebagai bapak orang beriman. Contoh imannya Abraham, like father, like son. Kita keturunan Abraham, contoh bapak kita Abraham. Kan begitu. Nah tapi saya mau tanya Pak, Bapak Ibu sering dengar ya iman-iman yang beredar di kalangan gereja hari ini. Mau punya rumah, beriman Tuhan kasih. Mau punya mobil, beriman Tuhan kasih mobil. Sakit-sakit, beriman Tuhan sembuhkan. Pak tunggu dulu deh. Kira-kira kalau iman model begini yang sehari ini beredar di gereja-gereja karismatik secara khusus, saya mau tanya, kira-kira iman Abraham seperti apa iman Abraham yang kita contoh? Bapak Ibu pernah berpikir nggak siapa yang memberhentikan hujan nggak turun 3,5 tahun? Tahu? Siapa? Elia. Elia merintahkan hujan nggak turun 3,5 tahun. Dan hujan nggak turun 3,5 tahun. Nah, kalau iman dikaitkan dengan hal-hal spektakuler kayak begini, saya mau tanya kenapa bukan Elia bapak orang beriman? Abraham pernah belah lautan? Siapa yang belah lautan? Musa dengan tongkatnya. Kalau iman dikaitkan dengan hal spektakuler kayak begini, kenapa bukan Musa bapak orang beriman? Sementara Abraham gak pernah buat apa-apa, Pak, Bu. Gak pernah. Dia gak pernah belah lautan. Dia gak pernah berhentikan hujan, gak pernah. Tapi kenapa jadi bapak orang beriman? Ini kan gak pernah dikupas. Harusnya kita harus berpikir kritis akan sebuah kebenaran. Kenapa Abraham menjadi bapak orang beriman? Karena iman yang benar adalah, saya mau katakan begini, iman yang benar adalah bukan memaksa Tuhan untuk menuruti apa yang aku inginkan. Saya ulangi, iman yang benar bukan memaksa Tuhan untuk menuruti apa yang kita inginkan.
Tuhan aku mau mobil, aku beriman. Seolah-olah Tuhan mesti nurutin apa yang aku mau. Seolah-olah Tuhan harus menuruti apa yang aku minta. Aku minta mobil, aku beriman pakai iman. Aku minta mobil, Tuhan kasih mobil. Padahal iman yang benar bukan begini, Pak. Ini keliru imannya. Saya ulangi ya. Iman yang benar adalah bukan memaksa Tuhan untuk melakukan apa yang kita inginkan. Tetapi iman yang benar adalah, perhatikan baik-baik, iman yang benar adalah kita memaksa diri kita untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Abraham paksa dirinya, Pak. Korbankan Ishak. Itu bukan keinginannya, Pak. Itu keinginan Bapa di surga. Tapi dia paksa dirinya, Pak. Dia paksa dirinya, dia korbankan Ishak. Akhirnya keluar kalimat Allah yang menyediakan. Tapi dia paksa dirinya, Pak, untuk bisa mengorbankan Ishak. Ini makanya dikatakan ini Bapak orang beriman, ini iman yang benar. Sehingga saya mau tegaskan kembali, ingat, dengar baik-baik Bapak Ibu ya. Iman yang benar bukanlah memaksa Tuhan untuk melakukan apa yang kita inginkan. Tetapi iman yang benar adalah memaksa kita untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Amin. Kalau wishlist minta mobil, minta rumah, minta uang banyak, minta kesehatan, minta jodoh, dan lain sebagainya, minta. Lalu aku beriman. Maksudnya apa? Kita paksa Tuhan untuk melakukan apa yang kita inginkan. Lalu dikatakan ini iman yang benar. Mohon maaf, keliru iman ini. Iman yang benar adalah aku paksa diriku untuk melakukan apa yang Kau inginkan, Tuhan. Tuhan mau apa dari hidupku? Tuhan, Kau mau apa dari hidupku, Tuhan? Aku lakukan, Tuhan. Itu baru iman yang benar, Pak, Bu. Jadi saya pikir, wah ini keliru sekali. Membuat wishlist lalu aku beriman dalam nama Yesus. Tuhan yang menyediakan. Pasti Tuhan kasih. Mohon maaf, Pak, Bu, saya harus katakan ini iman yang keliru. Bukan begitu iman, Pak. Ya, jadi ayo sekarang bagaimana kita pahami bahwa yang sebenarnya adalah aku harus paksa diriku melakukan apa yang Kau inginkan. Kalau kita pahami dengan benar, Pak, ini akan merubah seluruh pola hidup kita, Pak. Doa-doa kita pun akan berubah. Nggak lagi doa pagi, menyembah, ya kan? Lalu ujung-ujung dari penyembahan kita cuma minta Tuhan tolong aku belum bayar kontrakan. Seolah-olah kita menjadikan Tuhan seperti jin Aladin. Bapak Ibu tahu jin Aladin? Yang ada apa namanya tuh? Apa namanya tuh? Lampu ajaibnya ya gitu ya. Lalu kita elus-elus, betul kan? Kan filmnya gitu ya. Elus-elus, lalu jinnya keluar. Aku beri engkau 3 permintaan. Kan gitu ya. Nah kita pikir dengan setiap pagi kita menyembah Tuhan, kita lagi elus-elus Tuhan. Elus-elus Tuhan dengan penyembahan kita. Lalu kita berpikir setelah itu Tuhan berkata, kau mau apa? Aku kasih. Wah, kalau begini modelnya apa bedanya Tuhan dengan jin? Tapi kalau kita nggak boleh begitu. Aku sembah Tuhan karena bukan aku mau sesuatu daripadamu. Aku menyanyi waktu doa pagiku bukan karena aku mau sesuatu daripadamu, Tuhan. Aku menyembah Engkau, aku berlutut, aku menangis, Tuhan. Bukan karena aku mau apa-apa. Semua aku lakukan karena aku mencintaimu, Tuhan. Dasarnya cinta, Pak, Bu. Bisa nggak ini yang benar justru? Kita udah terlanjur dididik salah. Saya mau ngomong salah nggak enak, tapi udah salah lah, udah pasti. Kita udah terlanjur mengalami didikan yang keliru, Pak, Bu. Makanya saya mengajar loh dalam sebuah pengajaran. Mereka mungkin agak kaget dalam pengajaran itu. Tapi saya harus katakan, kita ini sudah terlatih, terdidik ya, apa-apa minta sama Tuhan, apa-apa minta sama Tuhan, apa-apa minta sama Tuhan. Karena firman Tuhan berkata begini, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Itu mesti digali, Pak, kalimat itu. Ayat itu mesti digali dengan benar, Pak. Bu, nggak boleh sembarangan menggali ayat itu. Wah, ngaco kita. Keliru kita. Saya turun aja, biar lebih semangat. Kita keliru, Pak, Bu.
Kalau orang tua punya anak hari ini, oh nggak ada saya. Kalau orang tua punya anak hari ini, Pak, Bu, saya punya anak, nah anak pertama masih umur 13 tahun, mau 14. Yang kedua kecil, masih 1,5 tahun. Anggaplah yang umur 13 tahun. Saya mau katakan begini, anak 13 tahun, waktu dia bilang begini, Papa minta jajan dong. Oh iya dah, buat apa nak? Dona mau beli es krim. Beli saya. Tapi ini tidak akan seterusnya begini. Betul nggak? Nanti dia beranjak dewasa, apalagi dia sudah punya penghasilan sendiri, dia sudah bekerja, dia punya penghasilan sendiri, maka sudah berubah perilaku orang tua ke anak. Bahkan anak yang dewasa dia akan berpikir begini, nggak lagi begitu punya gaji tetap bilang, minta uang buat beli es krim. Orang tua bilang apa? Lah gaji kamu kemana nak? Begitu nggak? Kok habis gaji kamu? Tapi anak yang dewasa, anak yang benar, setelah dia punya penghasilan, dia nggak lagi, Mah minta es krim. Enggak. Tapi dia akan ajak papa mamanya, ayo Mah, papa mama belanja, aku yang bayarin. Setuju nggak? Waktu anak yang bayarin, orang tua marah nggak? Oh sombong kamu ya. Ada orang tua kayak gitu. Tapi jujur ya orang tua, bangga nggak kalau anaknya begitu? Bangga Pak. Dulu dia masih minta sama aku. Tapi beranjak dewasa, dia punya penghasilan sendiri. Dia nggak minta sama aku. Aku bangga sebagai orang tua. Nah kita pikir hari ini, seringkali nyusahkan Tuhan, minta ini itu, lalu Tuhan bangga. Enggak selamanya Pak. Itu melukai perasaan Tuhan justru. Itu kayak ibarat begini ya. Anak saya lagi mulai ngoceh berisik nih, yang 1,5 tahun. Udah ngomong asal-asal ngomong apa sih sayang, apa nggak ngerti. Tapi secara orang tua, lucu ya. Setiap ngomong asal-asalan, saya sama istri saya ketawa. Ngomong apa dia ya? Ngomong apa ya? Kita ketawa Pak, Bu. Ngomong asal-asalan, kita ketawa. Tapi ini tidak seterusnya begini, betul nggak? Bertambah tahun, umur 30 tahun masih, wah sedih saya Bu. Saya enggak, kalau sekarang nih 1,5 tahun, dia lucu banget sih sayang, betul enggak? Kalau umur 30 tahun, ada yang bilang, lucu banget sih, ada yang bilang gitu. Orang tua sedih kan, setuju enggak? Pasti ada yang salah ini. Sedih. Sama dengan Tuhan juga begitu loh Pak. Jangan berpikir Tuhan senang disusahin terus. Tuhan senang, enak aja. Tuhan mau kita bertumbuh dewasa, betul enggak? Ditinjau dari sudut umur, seharusnya kamu sudah jadi tapi kamu masih bayi, butuh susu terus. Kamu butuh makanan keras, itu kata firman Tuhan. Artinya apa? Tuhan mau kita dewasa, setuju nggak? Tuhan mau kita bertumbuh, nggak yang minta terus. Enggak Pak. Maka dalam pengajaran saya membahas tentang Yehova Rafa, Allah penyembuh. Dalam hal apa Allah penyembuh? Ya kalau kita sakit, Tuhan sembuhkan. Tunggu dulu. Enak aja sembarangan. Sakit yang kamu timbulkan dalam sakit itu karena kamu merokok, paru-parumu rusak. Lalu Tuhan yang menyembuhkan, Yehova Rafa. Enak aja. Jangan paksa Tuhan melanggar hukumnya sendiri. Hukum yang Tuhan buat adalah apa yang kamu tabur itu yang kamu ada tabur tuai. Kenapa paru-parunya sakit? Kamu ngerokok. Jangan didoakan orang begini. Gak bisa. Bertobat, berhenti rokok. Itu yang benar. Yang merokok katakan amin. Nggak ada yang rokok di sini, puji Tuhan. Aduh, puji Tuhan saya. Iya dong Pak, Bu. Jangan begini. Jangan rasanya Tuhan senang terus gitu. Minta, akhirnya minta. Beranjak dewasa masih minta terus. Beranjak dewasa masih minta terus. Ya Pak. Nggak begitu. Tuhan juga mau kita bertumbuh dewasa Pak, Bu. Maka saya katakan, kalau orang sakit sebenarnya, Bapak Ibu, saya kupas habis ya. Tapi memang nggak mungkin waktu di sini, waktu yang singkat. Saya khawatir kalau saya sebut kalimat, atau Bapak Ibu anggap saya sesat. Karena sepotong, sepenggal saya nggak mau. Tapi saya mau sampaikan begini Pak. Bapak Ibu tahu nggak sih tubuh yang Tuhan kasih ini
Ini tubuh yang sempurna, setuju nggak? Tuhan kasih tubuh ini sempurna, setuju nggak? Sadar nggak Bapak Ibu yang Tuhan kasih bukan hanya sekedar tubuh ini aja, tapi Tuhan kasih yang namanya self recovery. Yang artinya apa? Orang luka bisa sembuh sendiri. Luka nempel sendiri nggak? Sembuh sendiri nggak? Itu yang Tuhan kasih loh sebenarnya. Nah peranan kita apa? Peranan kita menjaga kesehatan itu. Makanya jangan begadang, jangan merokok, jangan mabok. Jaga sehat, tubuh sehat. Karena Tuhan sudah kasih dengan tubuh sempurna Pak. Ini kita begadang, kita rokok, sakit, lalu aku doakan supaya sembuh. Bukan sembuh yang dia butuhkan, bertobat yang dia butuhkan. Betul nggak? Wah ini saya nggak diundang lagi besok kalau kayak begini khotbahnya. Gak apa-apa ya Pak ya. Gak apa-apa. Tapi ini kebenaran Pak. Saya mesti sampaikan Pak. Kebenaran itu memang menyakitkan. Bapak Ibu jangan terbiasa dengar yang manis-manis. Saya mau kasih tahu ya. Yang manis biasanya penyakit. Setuju nggak? Yang pahit biasanya obat. Setuju? Nah, udah biasa telan yang pahit-pahit dulu lah ya. Supaya sembuh. Ayo Pak. Selayaknya kita orang tua mau anak kita bertumbuh dewasa, demikian juga Tuhan. Kita sebagai anak-anaknya Tuhan mau kita bertumbuh dewasa. Tidak lagi menyusahkan Tuhan secara terus-menerus, Pak. Kita kelola. Punya masalah ekonomi, Tuhan berkati aku Tuhan. Aku susah Tuhan. Bukan ini solusinya. Tuhan mau kita dewasa. Kenapa kamu punya masalah ekonomi? Kamu boros. Kamu punya uang dikit main judi kamu. Bertobat dari cara hidupnya. Tuhan mau kita dewasa Pak. Jangan apa-apa minta Tuhan, minta Tuhan. Nanti Tuhan tolong. Ya memang iya Tuhan baik. Tapi nggak selamanya Tuhan mau dipermainkan. Firman Tuhan berkata tidak selama-lamanya Tuhan dipermainkan. Setuju nggak? Nggak selama-lamanya Pak. Nanti ada waktu Tuhan di mana Tuhan marah loh. Nggak sembarangan loh. Makanya Tuhan latih kita dewasa hari ini. Makanya saya bukan mau sombong, saya hampir nggak pernah sakit. Tadi malam saya bilang sama istri saya demam ini. Saya demam. Tapi saya selalu bilang begini, saya nggak pernah minum obat. Memang saya anak-anak pun saya hampir nggak pernah kasih obat. Saya cuma bilang begini, setiap kayak saya sakit saya bilang begini sama istri saya, tolong jangan ganggu saya, setengah jam saya tidur. Gitu. Setengah jam saya tidur, jangan ganggu saya. Jangan dibangunkan. Kalau anak-anak suruh turun dulu, saya setengah jam aja, nggak usah banyak-banyak. Nah, itu saya lakukan Pak. Saya tidur bentar, mungkin nggak sampai 1 jam, setengah jam lewat. Tiba-tiba saya kebangun. Bangun, enak lagi, sehat, saya sembuh langsung. Hampir nggak pernah Pak, Bu, saya sakit. Karena jujur saya nggak begadang. Bibir saya nggak pernah sentuh rokok sampai hari itu Tuhan saksi hidup saya. Saya nggak pernah sentuh rokok Pak. Setetes alkohol pun nggak akan pernah tumpah di lidah saya. Itu komitmen saya dari kecil. Saya nggak pernah rasain alkohol Pak sampai hari ini. Saya jaga hidup saya Pak. Tuhan kasih sempurna saya pelihara ini Pak. Nah kita nggak jaga, kita begadang, kita mabuk, kita minum, sakit, Tuhan sembuhkan. Enak ya. Gak bisa. Tuhan mau kita dewasa Bapak Ibu. Amin. Amin. Udah lemes sih semua nih kayaknya. Tapi percayalah Pak Bu. Karena saya mengajar, saya nggak mungkin ada waktu hanya 40 menit kalau saya bisa mengajar semua. Enggak Pak. Pengajaran saya mulai jam 7 malam, selesai jam 11 malam. 4 jam sekali saya ngajar. Saya 3 jam mengajar, 1 jam tanya jawab. Setiap seminggu sekali Pak. Saya dengan waktu 40 menit saya khawatir dipenggal nanti Bapak Ibu salah mengerti. Tapi mari kita dewasa intinya begitu. Dan yang kedua, yang menguntungkan buat kita adalah begini. Pak, Bu, pada akhirnya kita menganggap bahwa tidak ada yang lebih penting semuanya. Yang lebih penting dalam hidup ini adalah cuma Tuhan yang paling penting. Aku ketemu Tuhan bukan karena supaya sakitku sembuh. Aku ketemu Tuhan bukan supaya kontrakku dibayarkan besok. Aku ketemu Tuhan bukan supaya uang bayar anakku dicukupkan. Bukan. Aku datang menghampiri Tuhan bukan karena permintaanku. Aku datang ketemu Tuhan karena jujur Tuhan, aku cinta Tuhan. Kita nggak punya kepentingan dengan Tuhan selain aku katakan, aku cinta padamu Tuhan.
Saya jalani ini Pak, apa yang saya khotbahkan saya jalani Pak. Bukan saya nggak punya masalah, saya punya masalah Pak. Tapi saya nggak mau pusing, Tuhan saya akan selesaikan masalah ini. Saya selesaikan masalah ini. Dan saya akan mengerjakan apa yang harus bagian saya kerjakan. Di luar kemampuan saya, serahkan Tuhan. Kalau apa-apa Tuhan tuh sama kayak anak sekolah begini. Pak, Mah, uang bayaran sekolah belum bayar. Ya udah papa yang bayarin. Oke, itu betul nggak? Betul ya. Tapi besok lagi, Pak, aku ada PR, kerjain dong. Wah ini benar kurang ajar. Betul nggak? Karena untuk mengerjakan PR, mengerjakan ujian itu tugasnya anak. Tapi di luar kemampuan sang anak, tanggung jawab orang tua. Setuju nggak? Anak-anak harus mengerjakan semampu dia kerjakan. Dan apa yang menjadi bagian dia. Nah kita hari ini jaga kesehatan Pak, Bu, baik-baik. Kalau masalah keuangan, ayo kelola keuangan dengan baik. Jangan boros, jangan pakai sesuatu yang bukan makanan. Ayo jaga ini bagian kita itu Pak, Bu. Di luar kemampuan kita menjaganya, ada Tuhan di sana. Tapi jangan mengesampingkan tanggung jawab kita. Itu seolah-olah kayak orang tua yang, sini nak, ada PR, sini. Kamu tidur aja, papa yang ngerjain. Ujian kapan? Ujian minggu depan. Oke, kamu di sekolah, papa aja ke sekolah, papa yang ngerjain. Mana ada? Betul nggak? Nah kita tuh kayak gitu dengan Tuhan tanpa disadari. Apa-apa Tuhan, apa-apa Tuhan, apa-apa Tuhan. Tunggu dulu. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan sendiri, itu mesti dibedah Pak. Gak boleh begitu. Gak bisa mengerti dengan kalimat begitu aja. Itu mesti dibedah kalimat itu dengan benar. Supaya kita gak salah. Makanya saya katakan ada orang tua yang marah ketika anaknya sudah punya gaji. Contoh gini. Kemarin saya ditambak, istri saya WhatsApp saya. Dia foto kasur anak saya. Kasur kan dia tidur sendiri, anak saya yang cowok. Dia foto, dikirim. Kok gue melo ya. Nangis dia, gambar nangis. Sekarang saya telepon, kenapa? Kok nangis? Ada apa di kasur itu? Saya pikir gitu. Enggak, gue bangun tidur masuk kamar, si Jona udah beresin kasurnya sendiri. Jadi sama dia selimut dilipetin sendiri, terus bantal dilurusin, guling-guling di sini. Rapi dibuat sama dia. Kok kamu melo? Aku bangga loh. Iya ya, iya sih. Cuma kok kayaknya melo aja gitu. Dia bangga. Saya bilang, loh saya sebagai papanya saya bangga. Tanpa disuruh anak saya kelar bangun tidur dia langsung lipat sendiri. Bed covernya dia taruh bantal di kasur, spraynya dia tarik. Saya bangga. Saya nggak sedih. Nggak mungkin saya pulang besok saya pulang ke Denpasar saya bilang gini, kamu beresin kasur sendiri ya kemarin ya. Bohong kamu. Ada yang begitu orang tua? Ya enggak lah. Orang tua bangga nggak? Bangga. Sama dengan Tuhan Pak, Bu. Ayo kita kelola dengan baik hidup ini. Jangan sembarangan hidup. Pola hidup dengan baik, jaga hidup dengan baik Pak. Ayo Tuhan bangga loh. Tuhan bangga pasti. Amin. Iya. Dan yang kedua tadi saya katakan, potong. Yang kedua adalah bagaimana kita hari melihat bahwa ternyata dalam hidup ini cuma Tuhan yang penting. Kita berani berkata begini, Tuhan gak apa-apa Tuhan, sakitku gak sembuh Tuhan. Tuhan gak apa-apa Tuhan, masalahku gak selesai Tuhan. Tuhan gak apa-apa, aku belum pegang uang hari ini untuk bayar uang sekolah. Gak apa-apa Tuhan. Tapi yang penting Tuhan, aku gak mau pergi jauh dari Tuhan. Bisa gak begitu? Kita menganggap Tuhan satu-satunya yang paling penting dalam hidup ini. Kita salah. Banyak dari kita sebenarnya mau jujur ya, kalau mau jujur ya Bapak Ibu. Kita bukan gak butuh Tuhan. Sebenarnya banyak dari orang Kristen cuma butuh dompetnya Tuhan. Tuhannya kita gak perlu. Kita butuh dompetnya. Kita butuh berkatnya. Saya kupas tentang berkat. Bapak Ibu tentang berkat juga ya saya minta waktu ya. Untuk berkat nih, saya melenceng sedikit. Untuk berkat saya kasih paham Bapak Ibu. Berkat itu apa sih? Berkat itu apa sih? Eulogia dalam bahasa Yunani. Logi, logos itu kata-kata. Sebenarnya berkat itu apa sih? Itu mesti digali Pak. Kita jangan berpikir begini. Kita punya rumah, oh terima kasih buat berkat yang Tuhan kasih. Kita punya mobil, oh terima kasih buat berkat yang Tuhan kasih. Kita punya uang, terima kasih buat berkat yang Tuhan kasih. Saya mau katakan, salah. Itu belum berkat.
Apa yang kita punya hari ini belum berkat, Pak, Bu. Keliru kita. Bisa jelaskan sedikit. Apa yang kita punya hari ini itu baru sebatas pemberian. Belum berkat, belum. Mobil yang kita punya itu pemberian. Rumah yang kita tempati itu pemberian. Uang yang kita punya itu pemberian. Jangan terburu-buru ngomong berkat, terima kasih buat berkat Tuhan. Tunggu. Terus apa itu berkat? Saya jelaskan nih, Bapak Ibu dengar baik-baik. Berkat adalah bagaimana cara kita mengelola pemberian. Itu baru berkat. Tapi apa yang kita punya hari ini, apa yang kita miliki hari ini baru sebatas pemberian. Belum berkat, belum. Bagaimana cara kita mengelolanya, itu menentukan berkat atau kutuk. Contoh, dalam keadaan habis lagi khotbah begini, haus kan, betul nggak? Haus. Emang nggak haus, haus. Tiba-tiba saya dikasih air mineral. Dikasih buat saya. Jangan langsung buru-buru, terima kasih buat berkatmu Tuhan. Tunggu dulu, ini belum berkat. Ini baru sebatas pemberian. Tapi yang namanya berkat adalah bagaimana cara kita mengelola pemberian ini. Kalau dikasih air mineral, ini belum berkat, Pak, ini pemberian. Kalau kita, terus orang lewat. Berkat apa kutuk? Kutuk dong. Tapi kalau kita dikasih air, set. Berkat apa kutuk? Sebab itu berkat adalah bagaimana cara kita mengelola pemberian. Uang yang kita punya belum berkat. Itu pemberian. Bagaimana kita mengelola keuangan itu menentukan berkat atau kutuk. Keliru kita. Apa-apa berkat. Tunggu dulu. Maka saya marah dulu waktu saya di Jakarta. Saya dengar anak muda nih, kelar ibadah. Kan ibadah di Jakarta pemudanya hari Sabtu. Saya kontrol. Anak muda saya ibadah, saya kontrol di situ. Tiba-tiba ada memang orang kaya sekali. Dia bilang begini, baru kelar ibadah nih, doa berkat. Amin. Langsung dia bilang gini, woi guys, ayo ikut gue yuk. Kemana? Clubbing. Mumpung gue ada berkat nih. Wah, kok saya dengernya gak cocok nih. Clubbing tapi ada berkat. Berkat tapi buat clubbing. Saya mau tanya, berkat apa kutuk itu? Kutuk dong. Makanya Bapak Ibu, apa yang kita punya hari ini sebatas pemberian. Tubuh ini pemberian. Kesehatan, pemberian. Belum berkat namanya. Bagaimana cara kita mengelola kesehatan, itu baru berkat. Betul nggak? Jangan mabuk, jangan ngerokok, jangan begadang. Itu baru berkat, Pak, Bu. Kita udah keliru loh. Amin. Bapak Ibu bisa paham ya? Iya. Ayo yuk kita kumpul yuk. Ngapain? Main judi. Mumpung gue udah berkat nih. Berkat apa kutuk itu? Kok main judi berkat gimana sih? Makanya bagaimana waktu kita punya uang kita pasang buat main judi. Jangan bilang berkat, ini kutuk buat kita. Makanya Bapak Ibu mesti paham. Sehingga kita berwaspada, kita berhati-hati dalam mengelola semua pemberian yang kita miliki. Betul nggak? Karena ini menentukan berkat atau kutuk. Makanya Bapak Ibu hari ini saya mau katakan begini. Tuhan, gak apa-apa aku gak punya apa-apa deh. Tapi yang penting aku punya Tuhan. Tuhan yang terpenting dalam hidup ini. Bisa gak doa begitu? Nah, kan gak rela kan? Gak rela. Masa cuma Tuhan? Kan saya butuh nasi goreng. Tuhan doang gak cukup Tuhan. Emang bisa makan dengan Tuhan? Bisa. Bisa. Saya mau katakan bisa. Saya full timer hamba Tuhan. Saya pegang gereja di Kalimalang, Jakarta Timur, Bapak Ibu tahu. Persembahan gereja saya nggak ambil, saya kasih ke pusat. Perpuluhannya saya nggak ambil, saya kasih ke pusat. Sepeser pun saya nggak sentuh uang gereja. Lalu orang berkata, Pak hidup dari mana? Saya bilang, hidup saya bukan dari perpuluhan. Hidup saya bukan dari persembahan jemaat. Hidup saya dari Tuhan. Bisa hidup? Bisa hidup? 104 kilo. Tepuk tangan buat Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan.
Nggak usah khawatir, Tuhan pelihara kok. Nggak kekurangan saya sampai hari ini. Karena saya hidup bukan dari uang persembahan. Saya hidup karena Tuhan. Jadi bisa hidup karena Tuhan? Bisa? Amin, bisa. Makanya Bapak Ibu, yang terpenting dalam hidup ini Tuhan. Kenapa? Waktu kita punya Tuhan, kita punya segalanya. Nggak usah khawatir. Iya Pak. Satu ayat, ini kayak nggak buka Alkitab, nggak Kristen nanti katanya gitu. Satu ayat, Yohanes 17. Saya kasih gambarin Bapak Ibu, supaya kita paham. Yohanes pasal 17. Itu kalau judul perikopnya doa Yesus untuk murid-muridnya ya. Nah saya lihat di 9. Yohanes 17 ayat yang 9. Bisa tolong dibantu ditampilkan. Baca sama-sama yuk. 2, 3. Aku berdoa mereka, bukan untuk dunia, tapi untuk mereka yang telah melakukan kepadaku, supaya dalam dirimu. Amin. Aku berdoa untuk mereka, ini doa Yesus. Yesus berdoa, aku berdoa untuk mereka. Untuk murid-murid yaitu untuk kita juga. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab mereka apa? Nah milikmu dan milikku, jadi artinya milikku, betul nggak? Pak, ini Yesus yang berdoa loh. Artinya apa? Kita penting di mata Yesus, setuju nggak? Tapi kita banding terbalik dengan doa kita. Makanya saya harus bukakan ini. Mohon maaf ya, banyak orang Kristen kurang ngajar dengan Tuhan. Tahu dari mana? Bisa bantu saya, siapa namanya? Nah, bantu saya. Apa namanya? Widi? Oh Vidi, oke Vidi sebentar bantu saya. Depan. Oh Vidi sini deketan sini deh. Oke. Pak, ini saya kasih contoh. Saya Tuhan, ya. Vidi ini mewakili manusia kita. Oke. Dan air minum ini mewakili dunia. Ada mobil, rumah, uang, fasilitas dunia. Nih, mewakili nih. Oke. Saya Yesus dan ini manusia kita. Saya kasih contoh. Yesus berdoa. Betul nggak? Bunyi doanya gini. Aku berdoa kepadamu Bapa di surga. Aku berdoa untuk dia. Aku nggak berdoa untuk dunia, rumah, mobil, uang, fasilitas dunia. Aku nggak berdoa untuk ini. Aku berdoa untuk ini. Sebab dia milikku. Betul nggak? Artinya apa? Manusia berharga buat Yesus. Yesus berdoa kepada Bapa di surga. Bukan untuk hal-hal duniawi. Bukan. Tapi untuk manusia. Supaya dia menjadi milikku. Betul nggak? Nah sekarang terbalik. Doa manusia. Saya manusianya. Aku berdoa kepadamu Bapa. Ini Yesus gantian. Gantian Yesus. Saya manusianya. Aku berdoa kepadamu Bapa. Aku minta rumah. Minta mobil. Diberkati melimpah-limpah. Usahaku diberkati melimpah-limpah. Aku minta kepadamu dalam nama Yesus. Saya mau tanya, yang penting Yesus atau ini? Yang penting Yesus atau ini? Kalau doanya begitu. Dunia kan, betul nggak? Beda berbanding dan terbalik dengan Yesus. Aku berdoa kepadamu Bapa di surga. Bukan untuk dunia aku berdoa. Aku berdoa supaya dia jadi milikku. Setuju nggak? Tapi manusia berdoa. Aku berdoa kepadamu Bapa. Tolong berkati aku, berikan rumah, berikan mobil, diberkati Tuhan. Berikan aku uang. Dalam nama Yesus. Kita pinjam namanya Yesus. Sehingga bagi manusia, Yesus nggak penting. Cuma pinjam namanya. Tapi ini penting. Ini yang sering kali kita minta. Terima kasih, Fidi. Terima kasih ya. Paham nggak Pak, Bu? Artinya, bagi Yesus, tadi penting loh. Kita berharga di mata Tuhan. Aku minta kepada Bapa, bukan hal untuk dunia aku berdoa. Aku minta buat mereka supaya jadi milikku. Betul nggak? Betapa pentingnya mereka buatku. Tapi giliran manusia yang berdoa, Bapa di surga.
tolong kasih mobil, tolong kasih rumah, tolong kasih uang. Dalam nama Yesus. Sehingga bukan Yesus yang penting, tapi dunia yang penting. Mohon maaf ya, banyak orang kurang ajar dengan Tuhan. Dan itu melukai perasaan. Makanya pengajaran-pengajaran yang berkata, mau apa? Minta sama Tuhan. Mau mobil? Minta sama Tuhan. Mau rumah? Minta sama Tuhan. Mau jodoh? Minta sama Tuhan. Pak, Bu, tidak selama-lamanya Tuhan mau dipermainkan. Sekarang bagaimana kita memandang siapa yang penting dalam hidup ini? Yesus menganggap kita ini penting di matanya Tuhan. Yesus menganggap kita berharga di matanya. Bahkan dia rela mencurahkan tetesan darahnya, tetes demi tetes, buat kita supaya kita selamat. Betul nggak? Betapa berharganya kita di mata Tuhan. Tapi apa yang kita balas? Kenapa enggak? Tuhan, aku berdoa kepadamu Bapa di surga. Enggak untuk dunia aku berdoa Tuhan. Aku berdoa supaya aku jadi miliknya Yesus. Bisa enggak? Ada enggak yang doa begitu, Bu? Pak? Wah, hancur saya kayak gini, doa hancur ya. Ada enggak yang doa begitu? Aku enggak berdoa untuk dunia. Enggak. Enggak akan Tuhan aku berdoa untuk dunia. Ya aku minta kepadamu Tuhan. Supaya aku jadi miliknya Yesus. Bisa enggak Pak, Bu? Sehingga aku berkata Tuhan, Yesus penting buat aku. Yang lain jadi enggak penting. Enggak apa-apa aku enggak punya itu semua. Yang penting aku punya Yesus. Bisa enggak Bu? Pak, Yesus harus jadi hal yang paling penting dalam hidup ini loh Pak, Bu. Seperti Yesus menganggap kita penting. Ayo kita anggap Yesus penting dalam hidup ini. Itu melukai perasaan Tuhan loh. Karena jujur Bapak Ibu, jujur kalau mau jujur, selama kita berdoa dari mulai kita kecil sampai sekarang, apa sih yang kita minta? Minta dekat Tuhan atau minta hal duniawi? Kebanyakan pasti minta hal duniawi. Sehingga tanpa disadari kita berkata Tuhan jadi gak penting. Ini yang penting. Kita rasa ada yang kurang kalau kita gak punya mobil. Banyak manusia ada yang kurang dalam hidupnya kalau dia gak punya rumah. Banyak manusia rasa kurang kalau dia gak punya uang. Tapi banyak manusia biasa aja waktu dia sadar dia gak punya Tuhan. Dan itu melukai perasaan Tuhan. Itu melukai perasaan Tuhan. Kalau kita gak begitu, amin. Iya, anggap Tuhan penting sekarang. Gak apa-apa aku gak punya itu Tuhan. Karena aku berdoa bukan untuk dunia. Aku berdoa enggak Tuhan. Aku berdoa supaya aku jadi milik Yesus. Amin. Supaya Yesus jadi milikku Tuhan. Waduh, Pak. Dan saya mau tegaskan kembali. Waktu kita punya Yesus, kita punya segalanya. Makanya orang-orang cinta Tuhan gak mungkin kekurangan dalam hidup. Orang-orang yang sungguh mencintai Tuhan tidak mungkin kekurangan dalam hidup. Yesus menjadi berarti dalam hidup ini. Amin. Amin. Ya, bertobat ya Bapak Ibu ya. Sama-sama kita bertobat, amin. Ya, udah Pak Bu. Gak ada yang kita bisa pegang dalam hidup ini. Apa sih? Apa sih? Gak ada Pak Bu. Tapi saya memastikan pegang Yesus saja. Amin. Pegang Yesus saja. Makanya saya diberkati loh. Saya diberkati sama lagu. Kalau Bapak Ibu yang orang-orang yang mungkin sudah umur-umur tua. Ada satu lagu GPDI. Gereja Pantai Kosta. Lagunya tuh unik gitu. Saya nih, lagu cuma gitu doang. Tapi dia memberkati saya. Lagunya gini. Keperluanku. Keperluanku. Yesus saja. Keperluanku. Keperluanku Yesus saja. Udah selesai lagunya. Tapi kata-katanya ini loh Pak Bu. Kok bisa menciptakan loh? Cuma kalimat itu yang dia karang lagu itu. Dia berkata, aku gak punya keperluan lain. Keperluanku cuma satu, Yesus saja. Sehingga Mazmur Asaf berkata, Bapak Ibu tahu? Mazmur Asaf pasal Mazmur pasal 71.
Dia berkata begini, hanya kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi selain apa? Engkau. Ada lagunya, hanya kau milikku di surga, tiada yang kuingini di bumi. Apa? Hanya kau. Dia sadar, dia nggak punya apa-apa. Aku cuma punya surga. Aku punya engkau Tuhan di surga. Terus di bumi kamu apa? Aku nggak mau apa-apa. Aku cuma inginkan Tuhan aja. Pak, saya mau kasih tahu begini. Orang-orang yang mementingkan Tuhan dalam hidupnya, maka dia akan dijadikan orang pentingnya Tuhan. Saya ulangi ini kalimat terakhir nih sebelum saya tutup khotbah saya. Orang-orang yang mementingkan Tuhan akan dijadikan orang pentingnya Tuhan. Amin. Sebab itu pentingkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati semua. Amin. Bapak Ibu, mari kita tutup mata, kita berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Pak, Bu, saya beri waktu tidak lama. Mari masing-masing berdoa kepada Tuhan. Masing-masing berdoa kepada Tuhan. Mari hampiri Tuhan dengan kesungguhan dan bertobatlah. Kalau mungkin selama ini kita minta sama Tuhan hanya untuk hal-hal duniawi, bertobat Bapak Ibu. Dan kita harus berani berkata, Tuhan, dunia menjadi tidak penting bagiku, tapi Engkau segalanya buatku. Mari masing-masing berdoa kepada Tuhan. Tuhan yang menolong, Tuhan mendengar setiap seruan doa mereka kepadamu ya Bapa. Dengan kesungguhan hati mereka berdoa kepadamu. Dengan pertobatan yang sungguh, mereka datang kepadamu Tuhan yang menolong. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman-Mu yang telah tersampaikan bagi setiap kami. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan tercurah bagi kami semua. Tuhan, jika ada hal-hal yang tidak sesuai seperti apa yang Tuhan mau, aku secara pribadi aku mohon maaf kepadamu Tuhan. Tapi biarlah Tuhan, hanya nama Tuhan yang dipermuliakan di tempat ini ya Bapa. Tuhan menolong, biarlah firman kebenaran-Mu Tuhan yang akan mengerjakan hal-hal yang baik bagi setiap kami. Firman-Mu mengerjakan pertobatan bagi setiap kami dalam nama Yesus. Sehingga kami jadi pribadi yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman-Mu telah tersampaikan. Roh Kudus yang menyempurnakan kebenaran ini bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dan ibadah berlanjut kami pertaruhkan dalam tangan pimpinan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur kepadamu. Mari sama-sama yang cinta Tuhan kita mau katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, siapa yang diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan? Apa yang disampaikan oleh hambanya tentunya menjadi berkat bagi kita masing-masing, menjadi pedoman bagi kehidupan kita masing-masing. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman dan persembahan. Pada petugas kami persilahkan. Mari sekali lagi kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu pada malam hari ini, sungguh menguatkan iman kami. Semakin bahwa kami mengenal pribadi-Mu dengan benar ya Tuhan. Terima kasih atas segalanya ya Tuhan. Ajar kami untuk beri hikmat bagi kami untuk mengelola apa yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Sehingga apa yang Kau berikan dalam kehidupan kami boleh mempermuliakan nama-Mu, memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Bapa, terima kasih atas semuanya. Atas kasih-Mu, atas kesempatan-kesempatan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Sampai hari ini kami ada. Semua karena kebaikan-Mu. Bapa, sebentar kami mau memberi. Biarlah kiranya Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Dan kami percaya ya Tuhan, setiap tangan-tangan memberi boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan kami juga berdoa buat hamba-Mu Bapak Pendeta Michael. Terima kasih ya Tuhan, semakin Kau pakai beliau dengan luar biasa. Apapun yang dikerjakan, baik pelayanan, baik
usaha ditambak Tuhan, Engkau yang memberkatinya, Engkau yang memperhitungkannya ya Tuhan. Karena setiap anak-anak-Mu yang setia kepadamu ya Tuhan, sungguh Tuhan Engkau memperhatikannya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menabur. Haleluya, amin. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Michael. Terima kasih Pak, sungguh memberkati kami sehingga kami tidak salah lagi mengenal Allah yang kami sembah. Terima kasih. Dan saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara yang mungkin baru pertama kali hadir tempat ini beribadah bersama kami. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Pengumuman sepekan. Hari Rabu pukul 7:30 kita ada FA atau Family Altar di gereja. Kami mengundang untuk Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang belum hadir, mari kita bersama-sama menghadirinya, kita berfellowship. Hari Sabtu ada doa malam pukul 6:30 di gereja, dilanjutkan dengan latihan musik. Hari Minggu pukul 6 kita ibadah raya dan dilanjutkan dengan ibadah sekolah minggu pukul 6:30. Minggu besok itu minggu pertama perjamuan kudus suara gembala dan kita merayakan ulang tahun gereja. Nah, ulang tahun gereja itu sebenarnya tanggal 28. Karena tanggal 28 itu hari Sabtu, jadi kita rayakan tanggal 1. Jadinya pas hari Minggu. Dimohon kehadirannya Bapak, Ibu, Saudara, silakan bawa saudara, teman atau gimana, kita rame-rame, kita bersukacita bersama di sini merayakan ulang tahun gereja. Kita minggu besok itu merayakan ulang tahun gereja yang ke-20 tahun. Wah, ini 20 tahun sudah mulai agak dewasa ini, bukan anak-anak lagi. Mari kita datang bersama-sama beribadah. Jangan lupa hari Minggu besok kita bersama-sama bersukacita merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-20 di tempat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, kita telah memberikan persembahan dan mendengarkan pengumuman, dan tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa benda
janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Sesembahan pujian pada saat malam hari ini. Teristimewa Tuhan, kami diberkati dengan penyampaian firman Tuhan yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu, Pastor Michael. Tuhan Yesus, firman Tuhan pada saat malam hari ini mengajarkan diri kami untuk mementingkan Engkau dalam kehidupan kami. Dan bukan kami hanya terus meminta kepadamu ya Tuhan, tetapi ajarkan kami untuk mencintai Engkau, mengutamakan Engkau, mementingkan Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, firman yang sudah memberi pembelajaran buat diri kami untuk senantiasa mementingkan Engkau. Jika kami mementingkan Engkau Tuhan, Engkau pun mementingkan kami. Itulah sebabnya Tuhan, ajar diri kami untuk senantiasa mencintai Engkau. Ajar diri kami untuk senantiasa mementingkan Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Firman yang begitu berharga dan memberkati kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat beliau Bapa yang sudah memberkati kami. Kau pakai lebih lagi Tuhan di dalam pelayanan. Kau pakai juga dan Kau sertai juga dalam setiap profesinya. Sebagai pengelola tambak Tuhan. Dan biarlah semua apa yang dikerjakannya Engkau buat berhasil. Dan penuh dengan penyertaan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Pak hamba-Mu ini di tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap hamba-Mu yang senantiasa berharap, bersandar atas kuasa-Mu dan mencintai Engkau, yang dan mementingkan Engkau. Engkau tetap menyertai. Engkau tetap membentengi dari segala apa yang tidak diinginkan. Terima kasih Bapa. Dan kami berharap juga Tuhan suatu saat kami masih tetap untuk bertemu kembali. Untuk memberkati kami yang senantiasa haus akan suara-Mu. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami pada saat ini. Berkati Bapak Presiden kami ya Bapak. Beri hikmat Tuhan yang daripada Engkau. Sehingga boleh memimpin bangsa ini dengan segala hikmat yang daripada Engkau. Wakil Presiden, para Menteri, Bapak Kapolri dan Panglima TNI kami serahkan semua di tangan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa para pemimpin-pemimpin kami ini adalah pilihan-Mu yang terbaik buat kami. Demikian pula Tuhan kami berdoa untuk kota di mana kami berada. Berkati Bapak Bupati kami, Wakil Bupati kami, serta jajaran pemerintah kota kabupaten, kami serahkan semua di tangan Tuhan Yesus. Dari jabatan yang tertinggi sampai yang terendah, kami serahkan semua di tangan Tuhan Yesus. Karena kami percaya bahwa kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami pula. Itulah sebabnya Tuhan kami berdoa buat kota di mana Engkau tempatkan kami di Kabupaten Jemberana ini. Kami berdoa untuk perekonomian, keamanan kami serahkan di tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saudara, mari kita angkat tangan siap terima berkat dari Tuhan. Diberkati pada saat datang, diberkati pula pada saat Engkau pulang.
Diberkati sawah dan ladangmu, usaha dan pekerjaanmu. Diberkati bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkati usaha ternakmu. Diberkati lumbungmu. Dan kau terhindar dari segala belalang pengerik, belalang pelahap. Engkau pun tidak akan pernah turun, tetapi engkau tetap naik dalam nama Yesus. Kau tetap menjadi kepala, bukan ekor. Saudara, mari kita pulang membawa segala kemenangan, damai, sejahtera. Dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Dari mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Yang sudah diberkati katakan bersama-sama. Amin, amin, amin. Selamat malam saudara, sampai ketemu minggu depan.